bersyukur bumi Kalimantan dianugerahi hutan yang masih terpelihara hingga saat ini. Di dalamnya terdapat sungai yang mengalir sebagai penyeimbang habitat yang hidup di dalamnya. Teman-teman, saat ini kami berada di hulu Sungai Karangmumus, Kampung Muang Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sungai Karangmumus adalah sungai yang mengalir di tengah kota Samarinda dan menuju sungai besar bernama Mahakam. Oh ya teman-teman, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Sahara. Teman sekampung memanggil saya Nisa. Teman-teman Nusantara, saya punya sebait puisi untuk kalian. Puisi ini bercerita tentang lingkungan di mana kami tinggal saat ini. Sungai, tempatku bermain. Sungai, airmu untuk kehidupan. Hidup ikan dan udang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberiku sungai. Aku berjanji untuk merawat dan menjaganya. Sahabat anak Indonesia, di Kampung Muang ada seseorang yang sangat peduli dengan lingkungan, terutama dengan kebersihan air. Nama beliau adalah Bapak Misman. Sehingga setiap hari beliau selalu berada di bantaran Sungai Karangmumus. Mulai dari menanam tumbuhan penghijauan, memungut sampah, sampai mengajarkan kepada kami bagaimana menghargai air sebagai sumber kehidupan. Karena jasanya dalam program gerakan memungut sehelai sampah, beliau pernah mendapatkan penghargaan nasional di bidang lingkungan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sini. Ya, kita mau nanam pohon ini ya. Siap. Oke, ayo kita mulai. Ambil cangkul, bibit serta gembor ya. Pelan-pelan ambil. Sana, ini yang mau kita tanam di sini. Itu ambil alatnya itu. Enggak usah lari-lari, enggak usah. Itu biar aja, itu aja, gembornya aja ambil. Ya, sana ngambil air kamu. Untuk nyiram, sana.
siapa yang bisa menyebutkan di Sungai Karangmumus itu ada ikan apa aja? Saya. Ikan apa aja? Biawan, apa lagi? Pipi, toman, pipi. Ada lagi yang lain banyak kah? Senggiringan ada? Apalagi selain senggiringan? Oh, ya sahabat Nusantara, biasanya pada saat-saat hari libur sekolah, kami sering berkunjung ke sekolah non formal yang beliau dirikan, namanya Sekolah Sungai. Di sekolah ini kami sering mendapatkan pelajaran yang berhubungan dengan pemanfaatan limbah atau bagaimana menanam tumbuhan dan merawatnya, serta nasihat-nasihat dari beliau bagaimana cara menjaga alam ini agar tidak rusak dan melestarikannya. Oh ya, nah jadi begini, jadi manusia hidup itu kalau tidak ada sungai itu akan mati karena kan tidak ada air untuk kehidupan kita. Jadi kita harus menjaga sungai. Kita boleh tidak membuang sampah di sungai? Tidak boleh. Kalau ada orang buang sampah di sungai kita tegur ya. Tidak boleh membuang sampah di sungai. Terus tidak boleh ngotori sungai. Nah, kita harus nanam pohon di tepi sungai supaya sungainya sehat. Ya kan? Kita tanam. Tadi sudah ada yang bisa merawat pohon, menanam pohon sudah kan? Nah sekarang gini. Jadi sungai itu kalau tidak kita rawat, dia kotor, nanti kita akan nggak sehat hidupnya. Nah kan gitu. Nah maka sebelum kita nanti kerja merawat sungai, siapa yang nangkap ikan di sungai? Siapa? Yang bisa nangkap ikan di sungai? Saya bisa. Oh, kamu bisa ya? Siapa yang sudah nangkap ikan di sungai? Pakai tangan, pakai jala atau pakai apa? Pakai jala, pakai hancau. Oh, pakai ancau. Oh, pakai ancau ini pakai apa? Jadi sungai itu diberi Tuhan untuk manusia kita ini, ya kan? Sama untuk ikan-ikan yang ada di dalam air. Jadi kalau airnya kita kotori, maka ikannya akan sakit. Jadi kita tidak boleh ngotori sungai. Karena nanti ikannya sakit. Kalau ikannya sakit kita tangkap, kita makan, kita ikut sakit. Kalau kita kasih plastik sungainya, dia tidak bisa hidup, dia mati, kita tidak punya ikan. Ya kan? Jadi sungai harus kita jaga. Ya, kita tidak boleh kencing di sungai. Kita tidak boleh berak di sungai. Siapa yang pernah kencing di sungai? Nanti jangan kencing lagi ya. Nah, jangan kencing lagi. Nah, jadi tidak boleh kencing lagi di sungai. Pokoknya mulai hari ini sungai kita jaga dan seterusnya kita jaga, ya kan? Nanti selain pejuang lingkungan, Pak Misman juga pandai bercerita dan mendongeng tentang alam. Sahabat anak Indonesia, kita dengar cerita beliau yuk. Lalu kalau di Sungai Mahakam ada namanya ikan pesut. Dia punya anak, dia punya kehidupan di sana. Dia sering melompat-lompat, dia senang sekali. Jadi kalau airnya kita kotori, kita cemari dengan kotoran, dengan sampah dan limbah, dia akan gelisah. Dia nggak bisa lagi bermain, dia nggak bisa lagi bercanda di sana, nggak bisa melompat-lompat. Seperti kita juga kalau rumah kita dirusak, tempat kita dirusak, kita nggak punya tempat. Jadi ikan pesut itu merupakan sahabat kita atau teman kita yang sama-sama kita menggunakan air di sungai, ya kan? Di Sungai Mahakam, ya gitu ya. Nah, karena tanpa sungai itu ikan pesut nggak bisa hidup, manusia juga nggak bisa hidup. Nah, maka kita nggak boleh mengganggu ikan pesut. Nah, sekarang dengan adanya perusakan hutan, merusak hutan di kiri kanan Sungai Mahakam, itu berarti merusak rumahnya ikan pesut. Suatu saat ikan pesut itu rusak rumahnya, ya kan, rusak rumahnya. Nah, dia maka ngomong-ngomong dengan anaknya, ini bagaimana rumah kita ini sudah rusak. Jadi dia tanya anaknya, kenapa jadi rusak? Ya, ibu dan bapaknya menjawab, karena manusia merusak lingkungan, merusak habitat kita, maka kita semakin sulit hidup ini, gitu ya. Jadi dia semakin hari yang tadinya banyak, dia banyak yang mati. Begitu juga dia sering kena, pas dia bermain, berlompat-lompat, dia terjerat oleh jaring nelayan. Dia cekik gulunya, lehernya sini, dia keluar lidahnya, ya kan. Tidak ada yang nolong. Dan akhirnya dia mati. Dan saat itu
ibu dan bapaknya menangis. Bagaimana? Makanya kalau kita ada di sana, ketika kita melihat ikan pesut itu tercepit jala atau apa, kita harus menolongnya. Karena ikan pesut itu sama dengan kita, dia perlu hidup, dia perlu tempat yang bersih dan sehat seperti manusia juga. Maka jangan sekali-sekali merusak hutan di tepi kiri kanan Sungai Mahakam dan rerumputan yang tumbuh di tepi sungai itu tidak boleh dirusak karena di situ ada makanan dia. Ikan pesut itu makan ikan seperti manusia juga. Oke, sekarang kita nyanyi dulu lagu kita ya, lagu sungai ya, kita rawat alam ya. Ya kita mulai, 1, 2, 3. Yo ayo kawan, menjaga lingkungan, membuang sampah, janganlah ke sungai. Sungai kita nih, milik bersama, jangan kotori, bersihnya jagai. Ya sekali lagi, yo ayo kawan, menjaga lingkungan, membuang sampah. Di sekolah sungai ini, kami diajarkan kebersamaan, selalu riang dan gembira. Sebelum turun ke sungai, kami selalu bernyanyi bersama. Yo ayo kawan, menjaga lingkungan, membuang sampah, janganlah ke sungai. Sungai kita, milik bersama, jangan kotori, bersihnya jagai. Yo ayo menjaga lingkungan, membuang sampah, janganlah ke sungai. Sungai kita, milik bersama, jangan kotori, bersihnya jagai. Yo ayo kawan, menjaga lingkungan. Kegiatan yang paling sering dilakukan sekolah sungai ialah memungut sampah di bantaran-bantaran sungai. Kegiatan ini merupakan program unggulan bagi sekolah sungai. Program ini dinamakan Gerakan Peduli Memungut Sehelai Sampah. Dan program inilah yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berapa orang ini? Nanti kita cari lagi ya. Nanti kita bersihkan lagi ya. Kalau ada sampah di sungai ambil ya. Nanti kita kumpulkan di sini, baru kita sudah terkumpul, kita pakai motor gerobak, baru kita angkat ke pembuangan sampah. Namanya TPS, tempat pembuangan sampah sementara ya. Nah, baru nanti kita bermain, kita mandi-mandi di sungai, sungai kita bersih ya. Ya udah hebat. Ini pintar-pintar ini ya. Sahabat anak Indonesia, di sela kesibukan kami di sekolah sungai, teman-teman juga sering mencari ikan di sungai loh. Mereka sering menuju tempat-tempat tertentu yang sering banyak ikannya.
menangkap ikan, mereka sudah terbiasa menggunakan jala. Lihat teman-teman, mereka sangat terampil bukan melempar jala. Ketika matahari sudah mulai condong ke barat, kami anak-anak kampung Muang Pate sehari-harinya bermain di sungai. Permainan yang sangat kami gemari adalah bermain ketahanan, berada di dalam air dengan cara membenamkan seluruh tubuh ke dalam air. Yang paling lama berada dalam air, dialah pemenangnya. Saat berlomba, terkadang ada saja teman-teman yang ingin berbuat curang. Misalnya menghirup udara sejenak untuk bernapas. Namun, jika ketahuan akan dinyatakan kalah. Di sanalah perlunya wasit untuk permainan ini. Rata-rata anak kampung Muang sangat jago menyelam dalam air karena mereka sudah terbiasa dan terlatih. Selain bermain ketahanan di dalam air, permainan yang sering juga kami lakukan adalah berlomba lari di air yang agak surut, dan saya paling suka jadi wasitnya. Ayo teman-teman, kita lihat lomba lari mereka yuk. Setelah puas bermain di sungai, sebelum pulang ke rumah, biasanya kami berkumpul dahulu untuk makan bersama. Lagi-lagi Pak Misman selalu menasihati kami agar selalu peduli dengan lingkungan. Siapa yang habis? Angkat tangan. Siapa yang tidak habis? Tidak ada. Tadi sudah mengut sampah kita ya. Ya, sekarang makan. Ya, gini ya, dengarkan dulu.
Kalau ada orang buang sampah di sungai gini, ngomongnya harus bagus. Kalau dia bapak bilang, Pak, sungai kita tidak boleh dikotori. Karena ini kita untuk mandi, untuk cuci tangan. Ah, enggak usah. Ya kan? Jadi gini, ya. Gini, coba dengarkan dulu, jangan anu dulu. Kalau ada orang buang sampah di sungai ngomong yang baik. Kalau dia bapak bilang bapak, kalau dia ibu bilang ibu, kalau dia teman kita bilang teman. Jangan buang sampah di sungai karena sungai itu tempat kita untuk mandi. Airnya digunakan untuk nyuci, untuk bersihkan pakaian. Airnya untuk ambil air wudhu. Nah, kalau kita kotori nanti kita akan gatal atau akan kotor, rusak. Kalau misalnya ada ngomongnya yang bagus, ini contohnya, ini ngomongnya ya, Bapak jangan buang sampah di sungai, nanti sungai kita kotor. Kalau sungai kita kotor, jangan buang sampah di sungai, nanti sungai kita kotor. Nanti kalau kita mau mandi, mau wudhu, nanti nggak sah. Wow, ini keren sama namanya? Hilang. Nah gitu ya, jadi kita sudah istirahat, kita sudah tadi bersih sungai, kita sudah nanam pohon di tepi sungai, di jalur hijau sungai Karangmungus, kita sudah merawat sungai, kita sudah bermain di sungai, maka kita istirahat, mandi bersih, dan kita akan beristirahat, nanti hari libur di belakang lagi kita akan merawat sungai lagi, oke? Ya, kita kebalik soal kita. Oke.